Ayat itu golnya apa? Di surat Al-Hajj dikatakan, afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Target dari traveling, jalan-jalan bukan foto-foto, posting, nunjukin aku sudah kesini, bukan. Tapi traveling itu ingin menunjukkan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi sehingga kalbu mereka berpikir dengannya, bersyukur. Antum yang tidak bersyukur dengan negeri ini, keluar aja Pak, pergi ke Saudi sana, tinggal seminggu, nggak ngapa-ngapain, nikmati, rasakan hidup di Saudi. Nggak bisa buat pengajian seperti ini di mana-mana. Ke Uzbek, kampung Imam Bukhari, kita di Bukhara, saya ketemu dengan imam-imam penjaga kuburannya, penjaga masjid. Jadi setiap masjid itu ada kuburan. Tapi kuburannya beda dengan kampung kita. Kita kan di depan mihrab ada kuburan, sehingga emang sensitif. Di sana enggak. Di masjid, belakang sana ada kuburan, jadi aman dari khurafat. Saya tanya imamnya, masuk ke kuburan Imam Mansur Al-Maturidi, ahli bahasa Arab, nggak pernah ke luar negeri. Saya tanya, tudarris amla, namanya Syekh Ulubeh Khan, ya. Kamu ngajar agama nggak di sini? Dia bilang, lah, takut ditanya gitu. Loh, kenapa kamu ngajar? Bahasa Arabmu bagus, pasti kamu baca kitabnya oke. Lah semua. Enggak. Akhirnya saya kejar. Mana akal jumhurnya? Mana akal hakim? Al-hukumnya? Kamu dilarang oleh pemerintah ya? Dia langsung senyum. Iya. Kami meskipun dapat ilmu, kami gak boleh ngajar. Akhirnya karena dia mandang saya kecil, saya nukil orang besar. Qala Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Makki. Berkata Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Makki, ya. Ajarkan orang, maka Allah tambah ilmumu. Ajarkan orang, Allah tambah ilmumu. Kaget dia. Ya, sebenarnya saya ngajar anak-anak saya, dia baru jujur, ya. Jadi ternyata di sana di kampung Imam Bukhari yang kita sering hadis riwayat Bukhari, hari ini orang-orang nggak bisa buat pengajian utuh di sana. Tapi aneh, di Masjid Jami' Imam Bukhari saya diizinkan imamnya untuk buka majelis sebentar. Sekitar 45 menit saya buka sanad, baca. Tapi tidak di depan mihrab. Beliau mengatakan di sini aja, ya, di sini aja. Yang ada mihrabnya segala macam, saya bilang nggak usah. Kami punya jamaah perempuan, kami di sudut saja. Akhirnya kami ke sudut. Lalu saya baca sanad kita dari murid-murid Syekh Yasin sampai ke Imam Bukhari. Alhamdulillah saya hafal sanadnya. Tapi untuk dapat keberkahan kita baca teksnya. Kita bacakan satu hadis, innamal a'malu bin niyyat. Ternyata hadis itu udah melewati berbagai negara. Dan saya nomor 21 di sanad itu. Jadi udah lewat 20. Jadi ketika orang mengatakan kembali ke Quran dan Sunnah, bukan hanya kembali kepada teks, tapi kembali kepada sanad. Mempelajari sanad itu wajib hukumnya bagi ahli hadis. Kalau nggak antum jadi ahli hadas, mulutnya berhadas. Ngaji hadis tapi nyalahin orang, ngaji hadis tapi kebenciannya bertambah kepada orang. Tapi orang-orang yang belajar sanad, setiap hari dia merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Dia akan belajar kepada imam-imam sebelumnya. Mereka tidak berlaku, nggak sombong. Saya pernah cerita, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berguru kepada seorang ahli hadis, ahli sufi, namanya Muhammad Hayat As-Sindi. Lalu tiba-tiba ada orang marahin saya dan melaknat saya, mengatakan, laknatullah alaika ya sufi. Laknat atas engkau hai sufi. Tapi lewat teman kita dia laknatnya. Ente pembohong, masa Muhammad Wahab berguru kepada sufi? Dia tidak tahu, dia bilang tidak ada. Padahal Muhammad bin Wahab, pendiri Wahabiyah itu berguru kepada Muhammad Hayat As-Sindi, diakui oleh Syekh bin Baz, diakui oleh Syekh Ibn Utsaimin, diakui oleh semua orang yang menulis silsilah dan sirah zatiyah biografi dari Muhammad bin Abdul Wahab. Maka Imam Wahabi tidak pernah mengkafirkan sufi, tidak pernah menzindikkan sufi-sufi tarekat, nggak pernah. Kenapa hari ini Salafi dan Wahabi mengkafirkan? Kalau tidak mengkafirkan, menzindikkan, memfasikkan, membid'ahkan. Yang antum ikuti itu siapa? Syekhul Islam atau Syekhul Syaitan? Itu yang kita pertanyakan kepada mereka-mereka ini, ya. Silakan dijawab sendiri. Baca kitab-kitabnya dan kita menemukan itu. Bapak salamakan Allah, karena imam-imam ini kalbunya dipenuhi dengan kalbu-kalbu yang lembut. Beliau mengatakan, al-hurru abdul ma tama'. Orang merdeka, orang paling bahagia, paling bebas, itu bukan orang golongan putih, ya, yang tidak berpartai, bukan, tapi orang yang
yang tidak punya ketamaan. Tamak itu terbagi dua. Tamak fisik, kita sudah bahas, suka makan, suka jalan-jalan. Ada level 2, tamak rohani, pengen disebut soleh, ngejar saf pertama, pengen disebut orang yang mengamalkan hadis, keutamaan saf pertama. Hati-hati ya. Niatkan, aku ingin duduk di saf pertama, ingin mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niatkan itu, pasti bisikan itu ada. Bisikan itu selama dia tidak bersemayam di qalbu, la yadur, dia tidak menyusahkan kita. Imam Alauddin Al-Tari mengatakan selama lintasan-lintasan pikiran tidak bertahan lama di dalam pikiran, maka dia tidak akan merusak. Tapi kalau kita biarkan, dia merusak. Apa yang membuat dia bisa diobati, menghilang? Cuma zikir khafi. Lapar perut obatnya makan fisik. Kalau lapar rohani obatnya adalah zikir rohani. Maka zikir subhanallah lisan gak bisa mengobatinya. Dia cuma bisa zikir subhanallah yang pakai qalbu. La ilaha illallah dengan lisan tidak bisa mengobatinya, tapi la ilaha illallah pakai qalbu dia bisa diobati. Zikir kita yang mana? Ya. Salat rukuk sujud yang fisik tidak bisa mengobatinya, tapi rukuk dan sujud berserta dengan qalbu itu bisa mengobatinya.